Parasiban masalah. Kalau dulu katanya kalau pas zaman Delta yang naik harga masker, zaman apa yang naik hand sanitizer. Kalau zaman Omicron yang naik minyak goreng katanya. Harga minyak goreng naik. Tetap semangat aja Mekin. Oh, tetap harga pikiran baju nggak naik positif. kan Kak? Harga baju nggak naik kan? Baju naik, tapi lah naik terminaga kan gua bagi gelarnya. Tapi tetap aja lah kita syukurin, mau diapain, mau teriak pun kita ya enggak ya udah kayak gitu ya kan. Ya, nikmati saja, jalani saja. Dunga kari-kerina. Ya, Moria. Sambil nunggu-nunggu nih kita cek dulu ya petugas ya. Boleh ya aku izin cek ya. Oke. Oh, untuk doa pembuka Nande Dika sudah ada belum ya? Cek sound dulu mungkin. Oh, kurang gede, Mak Dika. Coba lagi. Hadir. Oke, siap. Kemudian untuk baca Alkitab ini ada Nande Oi Tarigan. Nande Oi Tarigan ada? Sepertinya belum ya, Mauda ya. Udah? Belum sepertinya. Oh, belum ya? Oh, oke. Berarti Nande Oi yang belum ada ya. Kemudian untuk kesaksian, kalau Berbi sudah nih tadi kayaknya. Mama Berbi udah langsung ijo-ijo. Kemudian Nande Eker. Nande Eker tadi juga udah kayaknya. Coba Nande Eker tes lagi dong. Hadir moderator. Oke, siap. Kemudian doa kesimpulan Nande Laura Tarigan. Hadir Kak. Oh, oke, siap. Mantap suaranya. Kemudian doa syafaat Nande Catherine. Hadir. Usuh, mantap suaranya. Mukanya udah siap belum ini wajahnya? Udah Kak, tunggu ya. Oh, siap. Kalau suaranya gaung ini kayak di mana gitu perasaan. Berikutnya, oke, Kakak Pertua ya. Dan doa penutup Kakak Nande Nada. Halo Kakak. Kak. Oke, siap, sudah hadir semua. Baiklah Moria, karena sudah hadir semua, tinggal nunggu siapa tadi Kakak? Tinggal nunggu Nande Oi ya. Nande Oi tadi tugasnya apa tadi ya? Baca ya, itu masih beberapa lama lagi ya. Ada yang bisa menghubungin mungkin Nande Oi untuk memastikan biar kita mulai? Oh, obat ini. Iya. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya di tengah jalan nggak ada, nanti pengurus yang gantikan, Kak. Nggak apa-apa. Karena waktu kita sudah lewat. Jadi kita jalan aja ya. Oke lah. Baiklah Senina Moria yang tercinta, yang terkasih. Shalom. Tutup Kak speakernya. Ke-mute Mauda. Oh iya, ke-mute ya. Unmute. Oke, ulang lagi ya. Shalom Moria semua. Menjua-jua man bantakrina Moria-Moria si luar biasa. Wonder Woman, Nande tengah jabu, Ndahara tengah jabu. Puji syukur ya hari ini kita banci jumpa Ibas Jumenda Alu Meriah Ukur. Terlihat kok dari wajah-wajah kita yang sumringah semua ya. Walaupun tadi kita sampaikan udara di luar dingin, tapi hati kita juga damai di dalam. Nah, jadi untuk Moria semua, ulah kita si tading-tading, muat bagin, Bas PA Morianta Enda. Nah, Wari Enda sungguh luar biasa ya, karena ibadah kita, PA kita yang walaupun sampai saat ini masih memakai sarana Zoom, kita bisa kumpul, tampil dengan meriah ukur. Tadi kita sudah saling sapa ya satu sama lain, kita saling merindu. Kami yakin dan percaya saudara-saudara kita pun yang mungkin yang hari ini kameranya nggak bisa dibuka, aku yakin dan percaya Moria-Moria juga mengikuti PA ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita meninggalkan dulu aktivitas kita ya, mungkin yang tadi jualan ditinggal dulu, ataupun ada kegiatan lain ditinggal dulu. Kita hari ini fokus
di dalam PA kita. Me bagi Moria. Coba yang me bagi Moria. Jempol. Siap. Nah, jadi slogan Moria yang sering kulihat adalah La aku J Lamria. La kam J Lamria. J aku J kam makam ria. Aku suka mencontek kalimat itu, luar biasa ya. Mengajak kita untuk saling bersama satu dengan yang lain. Nah, nanti yang slogannya aku tadi sebut, nanti Ketua Moria koreksi ya, salah apa enggak ya. Oke, sekarang kita mulai acara PA kita. Bagi kata si pengalo-ngalo si bahasa kunari. Kalau ada yang kurang, aku minta maaf. Aku selalu erlajar lah. Erlajar aku lalap ibas perkataanku ibas bahasa karo enda. Oke, Gundari, tema kita aku ngenca meteh surah-surangku nandangikam yang kita ambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 yang akan dibawakan oleh pertua kita nanti, dibawakan renungan oleh pertua kita Nande Pranita Sembiring. Nah, untuk memulai PA kita hari ini, kita angkat pujian dari lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Sama-sama kita angkat pagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita kita semua di dalam rumah Tuhan. Gundari, kita masuk ibas Toto pembuka, Iba Bayi Seninanta, Nande Dika Ginting, kami persilahkan. Ujung Kak, kedengaran suaraku kan Kak? Guna memulai PA Moriata, mari ras kita ertoto kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau masih mengasihi dan menyertai kami dari pagi sampai malam ini. Dan mempertemukan kami untuk ber-PA Moria, walaupun melalui Zoom, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan, ketenangan untuk melewati virus COVID-19 varian Omikron yang ada sekarang ini. Bagi saudara-saudara kami yang lagi terpapar virus ini, berikanlah mereka ketenangan, semangat, hati yang gembira, dan berkatilah obat-obatan, vitamin, dan makanan yang mereka makan. Tuhan Yesus, kami akan memulai PA Moria kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Harilah Engkau di tengah-tengah kami dari awal sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami datang melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bujur, Nande Dika untuk doa pembukanya. Ogen Alkitab Iba Bayi oleh Nande Oi tadi belum hadir ya, apakah sudah ada? Sinina kami, Agi kami Nande Oi. Kalau belum ada, kita serahkan kepada pengurus ya. Kepada pengurus kami persilahkan untuk membacakan Alkitab yang dibawa dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Sudah ada Kak Nande Oi ini.
Oh, udah ada. Oh, oke. Silakan Nande Oi. Oke, bujur, shalom. Gunarisah kita baca firman. Dibuat ibas Jeremia 29 ayat 1-14 baginda katana. Surat Jeremia mankala jahu di Babilon. Kutulis enda surat man imam-imam, nabi-nabi, pemimpin-pemimpin bangsa dengan man kerina kala si enggo iangkut Nebukadnezar ku Babilon i Jerusalem nari jadi tabanan. Surat kutulis kenca raja Joyakin iangkut ku pembangunan rikut ras nandena. Pegawai istana pemimpin-pemimpin Juda ras Jerusalem, tukang-tukang ras pandai sidebanna. Surat ku berikan man Elasah anak Sapan ras man Gemaria anak si Hilkia kala enda duana isuruh raja Sedekian jumpai Nebukadnezar ku Babilon bagenda ningku ibas surat Tuhan si mada kuasa di bata no Israel mengatakan mankrina kala si enggo isuruhna iangkut tertaban ku Babilon i Jerusalem nari. Pajakkanlah rumah janah tetaplah kam ringan ije, suanilah peken jenari pan ulihna. Erjabulah kam dengan mupuslah, kenca bagai pejabuka anak ndu maka ia pei mupuska. Arus maka ertambah-tambah beli gandu labo erkurangna. Erdahinlah guna kini ulin kuta-kuta kujakam enggo kubuang jadi tabanan. Ertotolah guna keperluan kuta sebab adi sikap ia kampe ikut sikap. Aku Tuhan di bata nu Israel mempersingeti kam. Olah pelepas ndu dirindu iti pun nabi-nabi silip di tengah-tengah ndu entah kalak si deban si penipu. Singata kenca maka banci ia nubuat karena wari-wari si pepagi. Olah perdiatekan nipi-nipina. Ibas gelarku ika takena silatuhu. Labo ia kusuruh. Aku Tuhan kap si enggo melaskan kata enda. Kenca bagai nina Tuhan. Adi enggo genep 70 tahun kam i Babilon. Ku perdiatekan mekam dengan padan kupe kusahkan. Maka kubaba kam mulih ku tanah ndu. Aku ngencametah surah-surangku nang dangi kam. Eime gelah kam senang labo gelah cilaka. Rencanangku eime mereka warisi pepagi bagi si Arab kendu. Ije erlebuh mekam kempa aku, reh kam dahi aku dengan ertoto janah kualoi kam. Idara mindu aku janah jumpaindu aku. Erkiteken alu bulat ukurndu idara mindu aku. Tuhu katangku ijumpaindu me aku dengan kubaba mekam mulih ibas pembuangan nari. Kupepulung mekam ibas kerina negeri dengan ibas kerina ingan nari. Ije kam enggo kukerapkan. Jenari kubaba mekam mulih ku negerindu. Ije nari kam ibuang. Aku Tuhan kap si enggo melaskan kata enda. Si barem bacantas sendah bujur. Ya, bujur Kakak Nande Oi untuk pembacaan bahan Alkitab kita hari ini. Berikutnya kita masuk ke dalam penggejapan atau kesaksian yang akan dibawakan oleh Berbi yang cantik seantero Moria ini. Silakan Kakak Nande Berto. Yuk, selamat malam Manbanta Krina Senina Moria. Salam sehat ya, sehat-sehat kita Krina mabage. Ibas wari enda bacaan tandai ngoi baca ibas Jeremia 20 siwah ayat 1-14. Ijenda temata aku ngencametah surah-surangku nandangi kam. Gelah kita Moria metah maka geluh bangsa Israel ibas rencana Tuhan. Ngidah ras ngejapkan kini ulin si ibrekena di bata manbanta ibas kerina dampar geluh ta doni enda. Ndai ku baca sih tapi mungkin adikaripe salah. Mungkin kari baca itambahi ya. Aku ibas pasal apa enda ya? Siban itulis Jeremia surat Nina geluhlah bagi semalna geluh i Jerusalem ayat 4-6. Piga-piga kata perintah isahkan Jeremia ema pajakkanlah rumah ndu suanilah peken erjabulah kam dengan memupus kerina perintah enda nurikan makalah bancila bangsa endang geluh bagi
semalna harus ngasup ngeluh ibabel adaptasi sebab arah perintah enda ngatakan camaka kegeluhan jauh di ibabel labo kentisak bagi perintah suanilah peken jenaripan ulihna. Jadi ku baca endandai li situ di mana bangsa Israel kan dibuang ke Babel. Mereka itu penuh dengan ketakutan. Raja Jayokin ras keluargana iman-iman ras piga-piga nabi. Tentunya mereka sudah ketakutan karena dibuang ke Babel gitu ya. Mereka merasa tertekan sama dengan kita sekarang ini. Setiap hari mungkin kita moria kebiaran melihat situasi yang ada saat ini, di mana setelah berakhir COVID-19 ada lagi Omicron ini namanya. Jadi penyebarannya cepat kalau kita pasti moria merasa was-was, ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi di ayat tadi ada dibilang di sini, erdahin dengan ertotolah guna kini ulin ingan tading. Jadi kita dengan situasi apapun, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam kesehatan kita, namanya kita hidup pasti selalu ada persoalan, baik kadang-kadang di keluarga kita, anak ta, mon-monlah terbegi kena kata, baik di dalam pekerjaan kita, pasti ada selalu was-was, khawatir, tapi serahkanlah semua, tekunlah berdoa, berharaplah pada Tuhan. Semua apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita, kita selalu berserah kepada Tuhan. Aku itu aja tadi aku baca benar-benar sangat menyentuh di hatiku. Kenapa? Dengan situasi sekarang COVID bilang ya, kami contohlah aku Perminaga mekin banyak orang-orang juga di PHK mencari pekerjaan yang gampang online kan dia ya kan. Saingan pun semakin banyak. Jadi cuman ya gitu aja. Kalau aku pribadi, kayak manapun sepinya, tetap aja semangat, berserah pada Tuhan, akan dicukupkan. Pasti yang terbaik dikasih Tuhan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya kita pengennya maunya segini gitu ya. Tapi Tuhan kasih segini, ya sudahlah bersyukur. Kalau saya pribadi seperti itu saya ini kan apakan kepada diriku gitu ya. Kadang-kadang tidak sesuai, tapi ya mungkin itu yang terbaik dikasih Tuhan gitu ya kan. Ya kita sebagai manusia ya itu aja, kita sesenina moria, tetaplah pegangan kita berdoa kepada Tuhan dengan situasi apapun di dalam kehidupan cakwaka. Enca banci kuturikan ibas berngi enda bujur melala ya, kembali ke moderator ya. Bujur Kak Nande Berto atas pengejapendu. Tadi sempat aku catat bahwa yang kamu rasakan saat ini adalah apa yang menjadi pegangan dalam hidup kamu dalam setiap situasi apapun, apalagi khususnya saat ini di pandemi yang berkepanjangan ini, begitu banyaknya cobaan, omset menurun, apalagi dengan adanya online ini. Tapi dalam setiap percobaan kakak selalu berdoa. Itu poin pentingnya, berdoa dan berserah. Ketika kita sudah berserah, maka ibaratnya dalam suatu bisnis itu bola panasnya udah nggak di kita lagi, udah kita serahkan pada Tuhan. Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi kita. Jadi aku lihat itu yang poin yang kakak sampaikan, dan tetap semangat Kak, selalu ada jalan keluar ketika kita meminta kepada Tuhan. Berikutnya kita masuk ke pengejapan berikutnya, ya. Oh nyanyi dulu, oke kita bernyanyi lagu Yesus Tuhanku Penalemanku yang kita ambil dari KEE nomor 462 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita menyanyikannya.
Oke. Nanda Ekel, Nora Nanda Ekel, kami persilahkan. Shalom, Juang Banta Krina. Bagi suara kami. Ya, bujur katakan kami membantah Krina, goka waktu kami berendu untuk nurikan pegejapan. Ngomen danda seri-seri ras kakak berbien dan rai, ya, kutambahi kasih. Temanta sendah, aku ngencameteh surah-surangku nandangi kam. Tujuna gelah moria meteh maka geluh bangsa Israel ibas rencana Tuhan. Ngidah ras ngejapkan kini ulin, si ibreken di bata man banta ibas krina dampar geluh donienda. Berikan kami siti. Rencana Tuhan memanglah seriras rencanata. Rencanata emkap surata ajan cateta. Misalkan bagi anak iajarkan min teta. Bagi kena min katanta. Kita sehat min kita lalap teta. Tapi rencangan Tuhan lah seriras kita. Tapi walaupun melalap perbeben reh membanta, kita lalap berpengendes mendibata. Lisa ada contoh iban kami wakap sitah ngekrina waktu pesawat dabuh. Lit si dua kala dile layak terbang. Mungkin bespusuh naje pasti kecewa. Pasti rendele ate, pasti kesel bagelah. Tapi ibas kendele natene terjadi masura-sura di bata. Ibere di bata muya keselamatan. Soalnya mindai sura-sura di bata terjadi, sura-sura mindai terjadi, kalau anda luri selamat, pasti ikut ras pesawat sinda bundai. Endam kini ulin di bata membanta. Mon-mon kita sura-sura daging ta si mahuli teta lalap. Erminaga kita melalamin untungna teta. Anakku suhmin ke sekolahna teta. Tapi lasa sura-suran te memang kecewa kita. Tapi rencangan Tuhan memang luar biasa membantah. Lit orat naka kita usur ngikuti PA Moria, baca Alkitab, sangat bermakna membantah Krina. Sebab ada na usur kita bagikan kata di bata pasti kita tetap perbeben gua beratna, gua penakit parahna, gua musibah melala membantah, tetap kita megegah. Ras tetap kita mengandalkan di bata. Aku ndai jeda ku buat di bas, aku buat dayat nabes Jeremia 29 ayat 11. Aku ngencam metah surah-surangku nandangi kam. Ema gelah kam senang labo gelah cilaka. Rancangan kue merekan warisi pepagi bagi siarap kendu. Makanya pas tema tendandai
sikap kalau membantah basuari sendah, ula kita misputus asa, bas kerina perbeben tetaplah ingat Tuhan, sebab Tuhan ne mahuling lalap membantah. Si barem, bujur, skaminari. Oke, bujur Nora kami Nanda Ekel atas pengejapan pendu, di mana tadi kami sampaikan bahwa ketika apa yang menjadi keinginan kita, surah-surah kita tidak tercapai, pasti sangat kecewa dan itu manusiawi sekali ya, kita pasti sangat-sangat kecewa. Tetapi itu bisa kita obati ketika kita ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita, contohnya PA Moria, Perpulungan PJJ, dan membaca dan serta mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan kembali dalam setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi, maupun setiap keinginan-keinginan kita, karena memang keinginan kita itu bukanlah yang terbaik bagi kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Itu yang aku dapat dari Nora Nanda Ekel. Berikutnya kita masuk ke dalam penggejapan dari Moria lain. Ya, kita buka termin berikutnya untuk pengejapan dari Moria lain, kami persilahkan. Kita ini ada 2 wilayah ya, wilayah 1 dan wilayah 2. Sektor 1 dan sektor 2 ya. Untuk berikutnya kami buka termin. Buka termin 1 aja dulu deh. Kepada Moria kami yang terkasih, yang tercinta, yang luar biasa, Nande Tengah Jabu, Nora Tengah Jabu, Moria Tengah Jabu, siapa ya aku panggil ini? Dipanggil apa langsung menunjukkan tangan? Siapa ya? Mungkin Moria-Moria kami yang terkasih, mungkin mau menyampaikan sedikit ataupun sharing bagi kita Moria-Moria yang hadir di sini, bagaimana tema yang kita bisa sharingkan tentang tema kita hari ini. Aku ngenca meteh surah-surahku nandangikam. Jadi Tuhan yang mengetahui ya. Oh, 3 sektor. Oke, 3 sektor ya. Tuhan yang mengetahui yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita, bukan rancangan kita lah yang terbaik. Moria kami yang terkasih, mungkin ada yang mau menyampaikan sharing? Adik kami mungkin ini wilayah 2, paling kelihatan nih dari mataku, Melisa Surbakti mungkin? Ayo Dek, sedikit aja. Ya, silakan. Shalom, Manbanta Krina. Ya, bujur buat kakak kami Nande Tanah. Mungkin aku masih baru, jadi belum terlalu bisa berbicara banyak gitu. Cuman tadi ini saya juga baru nyampe tadi di rumah, nyampe buru-buru langsung nyalain laptop, jadi langsung join. Mungkin tadi juga agak terlambat sedikit, bahkan belum sempat membaca tema dan buku PA-nya juga. Namun tadi saya mendengar kesaksian-kesaksian dari para Moria yang sudah ada 2 orang. Puji Tuhan sekali, saya merasa tercerahkan gitu dengan pengejapan Moria ini yang selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, kebetulan juga saya sedikit ingin mencurahkan juga isi hati saya semenjak bergabung di Moria ini. Mungkin ini kedua kalinya saya ikut PA Moria. Jadi sebelumnya, sewaktu saya masih di gereja sebelumnya, memang saya begitu kurang aktif gitu di gereja sebelumnya, karena memang saya kurang mengerti dengan bahasanya, saya tidak punya pergaulan di tempat sebelumnya. Jadi selama kedua kalinya saya ikut PA di sini, puji Tuhan saya merasa sangat senang gitu, dan banyak mendengar pengejapan. Ternyata setiap manusia itu berbeda-beda gitu, kesulitan yang dialami gitu. Jadi saya merasa ternyata, oh puji Tuhan, ternyata
selama ini saya merasa saya orang paling susah gitu hidupnya, apalagi saya sudah menikah 6 tahun dan belum dikaruniai anak. Selama ini memang saya merasa, oh Tuhan kenapa ya saya begini, Tuhan kenapa saya begitu gitu. Bahkan saya dengan Mam Brady di sini juga sering saling salah-salahan gitu karena kurang banyak bergaul mungkin. Nah, puji Tuhan di sini saya ternyata banyak mendengar perbeben-perbeben geluh yang berbagai-bagai gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur saya semenjak ikut di Moria dan di PJJ sebelumnya juga. Terima kasih, ternyata memang dalam segala hal itu kita itu harus mengucap syukur. Segala perbeben apapun yang ada di dalam hidup kita itu kita harus mengucap syukur. Nah, itulah yang saya lakukan semenjak tahun ini gitu. Awal tahun ini saya selalu bersyukur. Ternyata Tuhan memberikan hal-hal seperti ini karena memang Tuhan menginginkan saya itu untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi mungkin bersama Tuhan gitu. Jadi intinya adalah dalam hidup mungkin kita harus selalu bersyukur. Masalah apapun itu pasti Tuhan sudah punya jalannya masing-masing. Begitu. Mungkin terima kasih Kakak Makana. Terima kasih Bujur. Ya, Bujur, Aman, adik kami Melisa Surbakti. Adik kita ini memang luar biasa ya. Kemarin sempat ngobrol sama beliau dan memang beliau luar biasa. Tetap semangat Dek, dalam setiap percobaan, dalam setiap hidup memang selalu ada percobaan. Disitulah kita diuji dan disitulah semakin ditingkatkan ditingkatkan iman kita, bukan ilmu ya. Nanti kalau sharing khusus kita berbagi ilmu. Disitulah kita ditingkatkan iman kita ya. Dan di dalam ayat 11 juga hari ini kan tema kita adalah aku ngenca meteh surah-surahku nandangi kam. Yang tadi aku lihat di ayat 11 itu bahwa rancangan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi semua rancangan yang terbaik Tuhan sudah menyiapkan untuk kita. Jadi tetap yakin dan teguh di dalam iman dan selalu bergabung dengan PA Moria maupun ibadah. Kamu semakin banyak teman dan kamu semakin akan dikuatkan karena kita akan sama-sama sharing. Untuk berikutnya kami buka satu termin lagi karena waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Kami buka satu termin lagi untuk Moria kami untuk menyampaikan sharing ataupun penggejapan untuk kita semua yang hadir di PA Moria ini. Siapa yang ingin memberikan sharing? Yang paling kelihatan sih di sini Kakak Nande Cici. Kak Nande Cici yang mau memberikan sharing, Kak? Sudah lama juga nggak mendengar suara Kakak nih. Aku yang nggak lama maksudnya ya. Bukan yang lain mungkin. Silakan, Kak. Suaranya, Kak. Suaranya belum di-unmute. Sekali tekan aja mungkin, Kak. Ya, oke, sudah. Salam Bantak Rina. Salam, selamat jumpa kita. Memang waktu PA pertama akulah ikut arkiteken leka keluarga Aidilo di Bata, kami ngikuti Zoom. Jadi Enda dengan aku ikut PA Moria sih kedua kan Enda. Jadi memang aku Gundari aku keberadaanku di Bali. Arkiteken surah-surah Priman Jabukan Bana bulan depan. Aku lengah banci kabar kan ke Jakarta arkiteken COVID Enda. Jadi jenda aku maka buku Moria lengah bolit besaku cuman dai ngonurikan penggejapan senina Moria janah temana gonde diogekan aku ngenca metak surah-surah aku nang danikam. Jadi bujur kami senina Moria sih menjadi moderator. Tidak semangat ya Moria. Mungkin aku arah pengalaman saja. Aku setuju nanggo Zaitun tapi ya labuka menutup kemungkinan aku banci dengan Kak Joy di Bas Moria. Tapi setuhuna menurut kategorial kami nggo Ibas Zaitun. Jadi mungkin aku kesaksian aja kaisi kudalani Ibas perpuluhanku mungkin enda kari berguna man senina Moria sih udah dengar. Ija aku skala nande, skala pekerja kang aku Ibas tengah-tengah pemerintahan, skala si bekerja jangan selaku nande
memang agak berat ya tugas seorang Nande untuk mendidik anak-anak ya untuk mempertahankan keluarga, tapi juga maka baca kita kuat di bata rusur si teman ta. Terlebih bagi aku ngokai tadi kan perbulangan kira-kira 12 tahun, tapi aku kukejapkan memang tuhu adin deher kita harus ibata tentu di bata lana dengan kita. Memang melalak ke perbeben, terlebih seorang pekerja misalkan di luar rumah ya, anak kadang-kadang lah bagi ukur, tapi si kulaksanakan tetap ku pegang bahwa kita selaku Nande tanggung jawab anak-anak terletak di tanta selaku Nande. Memang Bapak P berperan, tapi setuhuna Nande ngasih berperan ke bagilah. Maka kita memang harus metenget juga tipe-tipe anak. Di telur misalkan anak telur bagena, jadi lah kita metenget ngit kita rusur ngoge kata di bata alwe kita megegeh jana kuja PP kita tugas aditin memang kita nggak berserah ke Tuhan, tentu Tuhan sinjaga esa. Memang khawatir, aku memang merendah rusur cukup khawatir nanti kena anak-anak bancika kau dinas aku kudara 10 hari pamanang keluar negeri, tapi aku rusur berserah sama Tuhan anak-anak, maka ia pelami la kaipe kendala kita dingkan. Tapi memang Tuhan bekerja dalam segala hal, adik kita berserah manbana. Juga maka kita bansi kuat ya, endandaim bagi kata senina moria sira lebih harus kita tanamkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tentu Tuhan ini baik, dia akan menjaga anak-anak kita, keluarga kita, walaupun kita kemanapun berada. Ya itulah harus kita pegang, kita itu selaku ibu rumah tangga harus ngerti apa tugas kita, harus kita dimanapun kita berada tetap kita mengandalkan Tuhan. Tentu kita tidak melihat ke sana kemari ya, yang rayuan-rayuan doni ini. Jadi ya itulah saya dapatkan pengalaman. Ya saya sekarang sudah 66 tahun ya. Ya udah berapa tahun saya pensiun, tapi ya itulah masih saya dibutuhkan anak-anak, walaupun anak-anak udah berumah tangga, mereka terus memerlukan bimbingan dari orang tua. Jadi apa dasar kita? Yaitu tadi. Ya, maka imbope menkam kerina sina moria si udah dengar, ulakam kesehen, ulakam khawatir, tapi tetaplah berserah kepada Tuhan, tentu diberikan jalan keluar. Jadi baginda minta penggejapan kunan tanah, jujur. Ya, bujur Kak. Wah, lagi ada di luar nih ya. Boleh dong nanti oleh-olehnya. Sudah lama juga ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Begitu besar perjuangan Kakak ya. Sampai umur 66 tahun pun Kakak masih dibutuhkan anak-anak di tengah Jabu. Karena tadi yang Kakak sampaikan, Moria itu memang harus selalu teguh. Terus membentengi keluarga dengan firman Tuhan dan mengajarkan anak-anak sejak dini agar mereka juga tidak mudah terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang sekarang memang luar biasa ya Kak, dari berbagai cara masuk ke dalam hidup kita. Tetap berpegang pada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita dan membentengi keluarga kita. Tugas Moria ya tadi Kak ya, tugas Moria adalah membentengi keluarga kita. Kita topang keluarga kita dengan doa. Oke, untuk berikutnya karena waktu juga sudah 8.12, kalau kita kasih kesempatan nanti bisa lewat. Mungkin untuk waktu untuk seri berikutnya kita serahkan kepada pertua kita, Kakak Nande Pranita, untuk membawakan kesimpulan. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa firman yang akan dibawakan oleh Nande Laura Tarigan. Kami persilahkan. Mari sikap Usuhta Raskitar Toto.
Tuhan di bata Bapa si perkeleng. Ngatakan bujur kami, o Bapa, ijabas pasu-pasundu, PA Moria kami, berni enda, banci erdalan alusikap. Janah pe piga-piga ka senina Moria kami, ngonurikan penggejapena, karena tema bas wari enda. Janah kentisik nari iserahkan kami, man serayan Tuhan emekap kekelengan kami, pertua emeritus nande praninta, guna isimpulkan. Pasu-pasundu persikapan singgo ilako kena Tuhan, segelah katandu si ipeseh naman kami, bancika yang kai kami, raspe bancika ipakekan kami bas kegeluhun kami skala. Endam pertoton kami Bapa, roh kami ertoto, arah anak Yesus Kristus, Tuhan dengan juru selamat kami manusia. Amin. Amin. Bujur, untuk seterusnya kami serahkan kepada pertua kami untuk memberikan kesimpulan di PA Moria ini. Ya, terima kasih kami Nande Tanah. Ya, Salam Man Banta Krina Moria. Dengar ya suaranya? Dengar, Shalom. Oke. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam PA Moria kita yang kedua di tahun 2022 ini. Dan tadi sudah 4 ya, Senina Moria yang memberikan kesaksian. Sebenarnya itu isinya apa yang disampaikan oleh yang telah memberikan kesaksian pada PA kita ini. Tapi saya hanya kembali untuk menekankan bahwa apa yang disampaikan senina-senina kita Moria semakin kokoh penerimaan kita untuk bisa menguatkan kita sebagai dasar kita di dalam menyikapi setiap keadaan, setiap situasi yang ada di dalam kehidupan. Warisi sendah kita diberi tema ya, aku ngencamet surah-surahku nandangi kam, yang diambil dari Jeremia 29 ayat 1 sampai 14. Ndai nggo iogeken senina kekelengenta nande oi man banta krinana. Janah tujun pe antai baswarisi sendah emaka meteh maka geluh bangsa Israel ibas rencana Tuhan. Janah sadanari ngidah ras ngejapken kiniulin si ibreken di bata man banta ibas krina dampar geluh i doni enda tujunna ya. Ibas kitab Jeremia dainggo jelas idah tangkas idah janah judul perikop bacaan tapi baswarisi sendah adalah surat Jeremia mankala Yahudi i Babylon. Ya, kalau kita lihat surat Jeremia ini dikirim kepada jemaat, kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel ku Babylon, karena Jeremia juga sangat mengasihi bangsanya ya, dan Jeremia juga tahu Tuhan sangat mengasihi bangsa Yehuda juga. Sebagai bangsa pilihan, tentu bangsa Israel Pak Sasye berada di titik yang rendah. Bagaimana tidak, dia adalah bangsa pilihan, mengalami kejayaan luar biasa di masa Daud, lalu ditambah lagi di masa Salomo, kemudian harus mengalami pembuangan, ya dibuang ke Babel. Itu bukan hal yang gampang dan mudah, bukan hal yang biasa. Merasa diri adalah bangsa pilihan dan pernah merasakan kejayaan yang luar biasa, tapi harus mengalami satu situasi yang sangat-sangat berat. Bagaimana tidak, berada di pembuangan itu bukanlah lagi berada dalam satu tempat yang kita merasa enjoy, kita merasa nyaman, kita merasa memiliki tempat itu, tapi berada di suatu tempat pembuangan. Tapi baswarisi sendah pesan-pesan arah surat Nabi Jeremia tangkas idah ibas ndainggo yoge kendupe ibas ayat 5 ayatna pepitukan ya.
saya bacakan bahwa ini penegasan yang perlu bagi kita, ibas kita RPA, ibas Berngi Endah. Nina ibas ayat 5, pajekenlah rumah janah tetaplah kamringan ije, suanilah peken jenari pan ulihna, erjabulah kam dengan mupuslah, kenca bagai pejabuka anak endu, maka ia pe mupuska. Arus maka tambah-tambah beli gandu labor kurangna. Erdahinlah guna kini ulin kuta-kuta kujakam enggo kubuang jadi tabanen. Ertotolah guna keperluan kutae sebab adi sikap kutae maka kampe ikut sikap. Ya, pesan ini tegas ya, itu karena kasih Tuhan. Tuhan tidak ingin bangsanya itu terpuruk di lembah kekelaman, berlarut-larut di dalam kekoten ya, kekoten yang sangat sehingga tidak lagi melakukan apapun, meratap, stuck, dan kemudian berbaur dengan adi zaman Gundari, gosip dan hoax ya. Dengar sana, dengar sini, dengar sana, dengar sini. Kali ngandai pesan si selanjutnya 8 sampai 10 itu menyatakan olah te nandangi ajaran-ajaran si palsu. Nabi-nabi sih menyatakan dia tahu tentang hari esok, dia tahu tentang segala hal, dan berapa lama mereka akan ada di pembuangan dan bahkan mengatasnamakan Tuhan. Ini jelas ditegaskan pada saat itu agar bangsa ini tetap berkarya, tetap melakukan hal baik. Ya, Nina suanilah ingan kutae pajekan rumah du suani tanah silit ije pan ulihna erjabulah pejabu anak du. Tentu itu artinya kita tetap berada dalam kehidupan yang seharusnya walaupun dalam situasi yang tidak baik. Karena di sana Tuhan ingin mereka ingat bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi mereka, tapi Tuhan punya rancangan bagi hidup mereka. Dan ketika pesan itu disampaikan, maksudnya adalah tetaplah lakukan karya terbaik di dalam situasi yang ada. Karena aku Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku melihat setiap situasi yang ada dalam hidupmu, tapi lakukanlah sesuatu dalam situasi ini. Endam pesankan Pak Sasye, di sikap kutae tentu kampe ikut sikap. Ya, kita bisa mengingat kisah Yusuf ya, ketika dia dijual saudara-saudaranya, ya, itu miris cerita itu ya, rasa iri sehingga dia dijual ke orang Midian dan kemudian dibawa ke Mesir. Lalu dia tidak merasa itu sebagai sebuah yang harus diratapi, yang membuat dia harus terpuruk. Dia membenarkan diri jika dia memang benar-benar terpuruk. Tidak, dia melakukan hal-hal baik di sana. Namanya akhirnya terdengar dan dia dipercaya menjadi orang kedua di saat itu. Bahkan akhirnya dia dapat kembali menolong saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Jadi ini contoh yang kita lihat di cerita Alkitab. Banyak sekali juga contoh-contoh yang kita lihat dalam kehidupan nyata bagaimana orang-orang yang sukses hari ini ketika dia merefleksi ataupun bersaksi bagaimana dia berjuang, berjibaku, tetap bertahan dalam setiap tantangan, tapi tetap dia mengandalkan Tuhan dan dia dapat melaluinya. Jadi endame maka ibas Berngi Endah itegaskan manbanta bahwa ndai nina kekelengan ta baik nande Berto kekelengan ta nande Ekel isendai gelar nasi berusur bakti Melisa berusur bakti bagi bibi nande Cici ya, itu kan kesaksian kehidupan yang dialami bahwa sungguh memang tantangan itu tidak ada satu pun kita yang terlepas dari pergumulan kehidupan, ya. Tidak ada satu pun yang terlepas. Yang berbeda hanya bagaimana kita menyikapi setiap situasi yang ada. Kalau pada saat itu bangsa Israel disampaikan Yeremia suratnya supaya mereka ingat
supaya mereka tidak lupa bahwa Tuhan itu akan kembali membebaskan mereka, mengembalikan mereka ke tempatnya semula. Dan di situ juga sesuai tema kita di ayat 11, aku ngencametah surah-surangku nandangi kam. Ketika Tuhan berkata begitu melalui surat Yeremia, berarti jangan melenceng dari apa yang dipesankan oleh Tuhan buat bangsa Yehuda saat itu. Dan membantah Pak Sagenduari bagian nandai kekelengenta singgonohkan kesaksinna, tidak ada seorang pun manusia yang terlepas dari pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan. Nandai kekelengenta nande berto berubah-ubah situasi yang ada, ya, dagang online semakin banyak karena orang tidak keluar, jadi semua melalui online. Bahkan hari ini ada cerita seru, Praninta bilang, mama mau tas beberapa hari yang lalu, tas apa, murah banget ini, bingung aku, mah bagus banget, dari luar dikirimnya, karena beli satu dapat satu, untuk mama satu, Dina. Wakap labo pas si buat duit anakku, coba ini. Tapi akhirnya dia buka di salahnya, benar kok Ma, ya terserahlah buat. Nah ternyata udah sebulan tidak dikirim, dan itu juga dijadikan sebuah tempat untuk menipu banyak orang. Baru daika ngoi buka link na, bukan 10-20 orang yang sudah tertipu, dan salah satu adalah Praninta. Jadi begitu dia, Nande Berto, banyak saingan tapi tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Seperti kami bilang tadi, Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian, walaupun omset berkurang, ketika kita tetap andalkan Dia, maka ada waktu Tuhan akan menjawab semua pertanyaan yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan katakan dalam tema kita, aku yang lebih tahu apa yang kurancang bagimu semua. Kekelangan Tuhan, Jenari Ibas arah peanta berngisi sendah, tentu kita lalap ngenda nungkun kukurta bagai kalak Yehuda Pak Sasie, engkai kina kami maka ibuang, engkai kin kami tamaku ingan si la bagai ukur kami, nyak ndigan nge, pigan nge dekah. Nah, amin bas bacanta sendah arah surat Yeremia dikatakan 70 tahun, ya cukup lama ya. Kita pun saat ini bertanya, sampai kapankah pandemi ini akan berlalu, akan berhenti? Ugangin da kerinana, dampaknya sangat-sangat luar biasa kapinda. Ijange Tuhan, ya. Kemudian dainina nande ekel, semua kita berharap yang baik-baik saja dalam hidup ini, tetapi sering sekali apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah kita harus terpuruk dengan keadaan itu? Lang nih nandai kekelengan tanandai ekel, bahwa ya yakin surah-surah Tuhan pasti ada yang terbaik. Rancangan Tuhan pasti lebih baik dari apa yang kita rancangkan. Bagai pendai kekelengan Melisa ya, dia merasa nyaman, dia merasa senang hari ini bergabung dengan Moria Runggun Pamulang. Ya telah 6 tahun belum dikaruniai seorang anak, tapi kita percaya ada waktu Tuhan yang indah untuk menjawab doa-doa yang dinaikkan baginya, karena tidak ada yang tidak baik dari Tuhan, tidak ada yang salah dari Tuhan, semua adalah yang terbaik. Adi Bibi Nande Cici, saya menyaksikan sendiri bagaimana perjuangannya dengan 3 orang anak, bekerja sebagai reporter luar negeri, kemudian di rumah ada suami, ada anak, itu akan semua harus ditanggungjawab sebagai ibu. Jangan katakan saya seorang wanita karir yang banyak sekali yang harus saya kerjakan, jangan harapkan saya untuk peduli kepada rumah. Kalau Bibi saya tahu karena saya satu sel, dan awal-awal dulu saya megang sel daerah wilayah rumah Bibi Nande Cici. Jadi kami sering bercerita, saya tahu Bapak, saya tahu anak-anak, dan itu semua hari ini boleh dilihat bagaimana dia bahagia dengan perjuangan yang berat itu. Maka kekelengan kami Krina Moria si
tangguh, Moria yang tetap semangat untuk menyikapi semua situasi dalam kehidupan kita. Enggak usah kita pertanyakan kapan berakhir pandemi. Bagai pesan silit ndai ibas Ogenta Baswarisi Sendah, si ayat pelimaken dari seku ayat pitu, kita tetap berkarya, proaktif, lakukan yang bisa kita lakukan, karena kita ada pegangan bahwa Tuhan yang kita sembah itu tetap hadir, Dia ada dan sedang merancang, membentuk kita untuk menjadi lebih kuat, lebih baik lagi. Sebab maka bagai kemarin itu mungkin saya yang bertugas ngasih penggejapan ya. Setelah pandemi ini memang ada kesempatan kami sama anak-anak sekitar tahun 2017 untuk melihat-lihat gereja di benua Eropa. Di hari Minggunya benar memang bukan cerita bohong. Ya, gereja mewah, megah sekali, tapi isinya sangat sedikit. Orang merasa tidak perlu lagi, karena merasa sudah hebat, merasa apapun bisa mereka lakukan, dan seolah-olah Tuhan itu akhirnya dipertanyakan apa perannya. Tetapi belakangan saya searching lagi berita-berita bagaimana gereja di sana selama masa pandemi sudah mulai berisi, kembali mencari Tuhan, bahwa ilmu pengetahuan yang dianggap sudah bisa menyamai apa yang Tuhan lakukan, ternyata sama sekali tidak ada, belum ada sampai hari ini yang berhasil, artinya menyampaikan teori ataupun kesimpulan tentang pandemi yang ada. Jadi setiap situasi ada manfaatnya. Tuhan tidak menghukum kita di dalam keadaan kita barangkali yang banyak pergumulan, tetapi Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi lebih kuat. Perban bagenda, lit kuidahandai ibas ayat 13 ya, kata Tuhan tadi begini, dari surat Yeremia tadi, ayat yang ke-13, ayat mulai 12 ya, ije erlebuh mekam kempa aku, karena dia Tuhan katakan mulai dari tema kita, aku ngencam metah surah-surahku nandangi kam, eme gelah kam senang ya, labo gelah kam cilaka ya, gelah kam senang. Rencanangku eme mereken wari si pepagi bagi sini harap kendu. Maka si kata kendu ndai si kerina kam si bersasi tetap teguh dalam pengharapan. Jadi akan dijawab pengharapan kita itu pada saatnya. Maka ije pagi erlebuh mekam kempa aku, rekam dahi aku dengan ertoto, janahku aloikam. Di ayat 13 ini, idaramindu aku, janah jumpaindu aku, erkiteken alu bulat ukurndu idaramindu aku. Ya, bisa jadi kita ini semua belum sebulat ukur yang dimaksud Tuhan. Ke gereja, oke, ayo ke gereja melayani, ayo melayani. Tapi apakah seutuhnya kita sudah mengenal akan kehebatan Tuhan kita itu? Apakah kita sudah mengaminkan keperkasaan Tuhan kita itu? Apakah kita sudah benar-benar tahu bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita? Tentu untuk sampai di sana Tuhan memberikan proses sebagai sekolah ya. Orang sekolah itu ada ujian-ujiannya. Dan ketika kita lulus ujian maka kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, lebih memahami lagi. Maka ayat 10 telunina encadalanindu kerina situasi ibas pembuangan enda daramindu aku rekam je pagi nggo bulat ukurndu guna ndarami aku. Jadi tidak setengah-setengah lagi. Karena kita sudah mengalami proses itu dan kita sangat akhirnya menyatakan memang Tuhan itu sangat mengasihi saya. Ya, saya refleksi sedikit karena Nina PANTP refleksi ya. Aku secara pribadi ya kami 25 tahun tanpa Bapak di rumah ini, nanti di Agustus pas 25 tahun. Semoga nanti di Agustus kalau situasi baik kita adakan syukuran karena sangat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang tadinya merasa sangat tidak mungkin
melanjutkan kehidupan dengan 3 orang anak tanpa pernah bekerja gitu ya. Tapi puji Tuhan ternyata di dalam kita dalam titik terendah yang merasa sangat tidak berdaya, memang benar-benar tangan ini rasanya terlalu pendek untuk menjangkau Tuhan, kepengen melompat kepada Tuhan, dan tidak pernah berani sedikit pun terpisah dari firman Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Jadi apa yang terjadi senina-senina, bahwa akhirnya Tuhan itu tidak lagi mengarahkan hati kita untuk meratapi keadaan kita. Saya sungguh-sungguh menyaksikan justru yang datang adalah pikiran bagaimana saya tetap bekerja, bertanggung jawab untuk ketiga anak saya yang masih sangat kecil-kecil, 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, dan satu lagi yang sangat-sangat membuat saya harus berjuang adalah jangan sampai nandeku, seninaku, turangku terpuruk hatinya karena kasihan melihatku. Ya, sangat berusaha menghindarkan orang merasa kasihan. Ini kan aneh sebenarnya, tapi itu yang Tuhan lakukan. Gitu. Itu yang Tuhan lakukan di hati kita ketika kita memang mengangkat tangan kita meraih Tuhan itu, karena kita merasa sudah sangat tidak berdaya lagi. Ya, dan hari ini memang saya katakan kepada anak-anak, Mama Superwoman Nina, jangan salah, bukan. Itu Tuhan yang hebat itu yang bisa tetap menuntun, menopang kita. Bagi-bagian perenungan, pernyataan akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Pagi-pagi ndai kami lead grup SMA sesama umat Kristen. Renungan Papa Gindai kebetulan Sri, padahal yang posting Muslim kebetulan, tapi dia mengambil dari literatur kita sebenarnya, karena dia posting begini, jika belum teruji jangan pernah bilang kita sabar, jika belum digoda ataupun diterpa godaan jangan bilang kita tahan, jika belum diasah jangan pernah bilang kita kuat. Jadi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang ada, situasi-situasi hidup yang menurut kita tidak kita sukai, ternyata di sana Tuhan sedang menguji kita, membentuk kita supaya lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Pengenalan kita akan kasih Tuhan itu lebih nyata lagi. Lalu kemudian Tuhan juga ingin melihat apakah kita dapat melewati segala terpaan godaan-godaan yang ada karena kita mengandalkan Dia, karena kita meletakkan harapan kita kepadanya. Nah, kalau kita bisa melewatinya, di sana kembali kita katakan, terpuji Engkau Tuhan, termulia Engkau Tuhan. Itu yang dikatakan kita tahan terhadap terpaan itu. Lalu jika kita belum diasah, jangan bilang kita kuat, iya kan? Setelah kita diasah, ya seperti emas katanya di Alkitab kita, emas itu baru ketemu emas murninya itu digosok, diasah, dibakar, barulah nilainya sangatlah mahal. Tuhan ingin melakukan itu bagi kita semua, seperti pada saat itu di Babylon, agar semua lebih kuat lagi. Maka senina-senina Moria, ada 2 hal yang perlu kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan kita, agar tidak berlarut dalam permasalahan kita, pergumulan kita, di dalam menjalani kehidupan adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Sebab ketika kita berada dalam situasi yang berat, kita merasa kita terpuruk, kita merasa difitnah, kita merasa tertinggal, usaha kita rasa gagal, tidak dapat mencapai target apa-apapun, maka di sana kalau tidak kita berdamai dengan diri kita, akan muncul yang dikatakan akar pahit. Nah, ketika akar pahit atau luka batin menerpa kita, maka sikap kita sangat-sangat tidak enjoy orang melihatnya. Kadangkala yang benar pun dibilangnya salah. Orang happy dia nggak suka. Orang susah dia bilang, ya rasain kenapa kau begini. Jadi tidak lagi memancarkan
kasih yang sebenarnya Tuhan harapkan datang bagi kita. Itu karena diri kita tidak pernah mau menerima keadaan itu. Kita tidak mau berdamai dengan keadaan itu. Jenari selanjutnya kekelengan kami Kerinana, kita tetap dalam segala situasi berdamai dengan Tuhan. Itu paling utama, karena kalau kita menjauh dari Tuhan dalam situasi yang kita anggap sangat berat, maka akan semakin beratlah beban itu. Tetapi ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, tetap bertumbuh, tetap berkarya, tetap proaktif melakukan yang terbaik, maka akar kita tetap kuat, iman kita tetap teguh, kita bertumbuh, kita berbuah, dan buahnya manis dapat dirasakan banyak orang. Tuhan si masuk-masuk kita Kerinana, bujur. Sudah, terima kasih Detana. Apakah saya bawa doa penutup? Penutup firman? Dan Detana. Saya bawa doa? Ya. Nggak dengar, Dek? Ya. Iya, bawa doa, Kak. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan telah kami dengar hari ini. Beberapa anak-Mu juga telah menyampaikan kesaksiannya, dan hamba-Mu yang penuh kekurangan mencoba untuk lebih lagi menguatkan firman Tuhan, agar kami semua Moria-Moria tetap menjadi nande yang tangguh, tetap menjadi nande yang penuh pengharapan, yang sabar, yang tahu dan yakin bahwa Tuhan yang kami sembah itu sangat mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan kami tetap berjalan dalam segala situasi yang ada, karena langkah kami tetap dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami, tapi rancangan yang terbaik, yang sangat membuat hati kami tentram damai, dan kami percaya itu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kak atas firman renungan yang kamu sudah sampaikan, menjadi satu kekuatan bagi kami. Kami semakin dikuatkan, dan memang luar biasa kayak Bro Karo, emang gitu Kak, nggak mau nyusahin orang. Sama kita Kak. Ambilnya terbaik ya. Sama Amin, kita Dek, Kak. Luar biasa. Jadi untuk menyambut renungan kita hari ini, mari kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu KEE 420 ayat 1-3. Asa gegeh ras kengasupen, kita angkat pujian ini bersama-sama. Asa gegeh
Oke, Gundari, kita masuk kubas doa persembahan dan doa syafaat yang dibawa oleh oleh Nande Catherine dan nanti disambung oleh pertua kami, Kakak Nande Praninta. Ini adalah bahan-bahan doanya. Sebentar ya, Mak Uda, aku mau tambahkan beberapa ya, sebentar ya. Oh, oke, siap. Jadi nanti persembahan, kemudian nanti diakhiri dengan doa Bapa Kami seperti biasa ya. Aku 3 ya Kak ya, poin sampai 3 Iya. Persembahan, kesembuhan jemaat yang sakit, kesehatan itu Nanda yang sedang ya. isoman. Oh, banyak sekali ya. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang isoman ini segera disembuhkan lah. Karena memang bersyukur ya Omikron ini tetap agak lebih ringan ya. Apalagi kalau kita sudah vaksin 2 maupun booster. Ini ada 4 poin ya. Berarti dibagi ya. Lebih ya. 5 berapa poin nih? 10 ya. Kakak kebagian 10, Kak. Oh, saya maksudnya enggak, ini kan ada 1 sampai 7, aku 3. 7, maaf, 7. Oh, saya ada 10 poin. Berarti dari poin 4 ya, Trin? Iya, Bibi nomor 4 sampai nomor 10. Oke. Diakhiri doa Bapa Kami ya, Kak. Oke, sip. Oke. Ini udah masuk semua yang di WA ya, sekali lagi saya tanya. Yang di WA, Mama Gaby, sudah sekalian semua yang sampai 10 itu ya? Udah, Bi, Mama Gaby masuk ke poin 2. Oh ya, jadi oke. Ya. Nanti kita Mama Gaby terakhir ya? Iya, Bi, di slide ya. Oke, makasih. Oke, Bujur. Dengar suaraku? Dengar, Kak. Dengar ya, oke. Puji Tuhan, Moria, Senina Moria, kita selalu sehat. Mari si pebulat upurta, kita masuk ke doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersuka cita dan kami selalu mengucap syukur karena Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul, mengadakan PA Moria pada malam hari ini. Semuanya karena berkat Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memberikan firman Tuhan yang sudah dibawakan bibi kami, Pertua Emeritus Bibi Mak Praninta. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan bibi kami dan keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu supaya selalu sehat dan selalu karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati Bapa, apa yang sudah kami persembahkan supaya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan berkati pula yang tinggal pada kami agar kami bisa mempergunakannya dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya kepadamu saja. Tuhan yang baik, di sini kami mengangkatkan doa syafaat kami untuk kesembuhan jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang kami sebutkan namanya Tuhan, anak kami Edith Tarigan yang sedang dirawat di rumah sakit MNC Alam Sutra. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kesembuhan kepada Edith, berkati segala dokter, perawat, dan pengobatan yang dilakukan kepada anak kami ini Tuhan. Dan juga Abang Bapak Chris Ginting yang kami mendengar saat ini sedang sakit stroke. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter sehingga bisa menyembuhkan abang kami Pak Kris. Tuhan, kami juga berdoa buat bibi kami, kakak kami, Nandi Sulastri dan Nandi Lisa. Tuhan berkati, berikan kesembuhan di dalam masa-masa tubuhnya yang lemah pada saat sekarang ini. Tuhan yang memampukan memberikan kesabaran kepada kakak kami Mak Sulastri dan Nandi Lisa yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan. Kami juga mengangkatkan doa kami, anak kami Michelle yang sedang demam juga, kakak Mama Ikas yang sedang demam, Nandehan sedang batuk pilek, dan kakak Mama Gebri dengan
sakit demam. Tuhan, kami percaya dan yakin hanya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada saudara terkasih kami ini. Biarlah bilur-bilur kasih Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, yang pada saat sekarang ini Tuhan di masa-masa pandemi, jauhkanlah rasa khawatir dan rasa kegalauan di dalam diri kami masing-masing. Biarkanlah kami merasakan sukacita daripada Tuhan, dan hati yang gembira adalah obat dan kesembuhan bagi kami semuanya. Semua saudara terkasih kami yang sebutkan namanya tadi Tuhan, kami serahkan hanya kepada Tuhan, dan kami yakin teman-teman, saudara kami, abang kami, kakak kami akan sembuh karena berkat Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada saat sekarang ini, begitu banyak saudara terkasih kami yang sedang isoman karena terpapar COVID-19. Kakak kami Nande Deren Ginting, Michelle Bru Ginting, Bapak Iov, Nande Iov, dan Iov Tarigan, Adil Sembiring, abang kami pertua Bapak Ikas Tarigan, kakak Nande Nike Tarigan, bebre kami Nike Tarigan, abang Bapak Hans Sembiring, Ibas Sembiring, Nande Dean Sinuhaji, Bapak Kaigia Sinuraya, Bapak Eko Tarigan, Eban Tarigan, Nande Feni Tarigan, Bang Bapak Vio, Nande Vio Tarigan, dan Tigan Yosa, Suster Tigan Yosa, dan Teh Yati. Tuhan, semuanya ini ada karena Tuhan yang selalu menjamah kami. Pada saat ini mungkin kondisi saudara terkasih kami yang kami sebutkan namanya di doa syafaat kami dalam keadaan kondisi tubuh yang memang harus istirahat dan harus isolasi mandiri karena terpapar COVID. Tuhan yang memberikan kekuatan, meneguhkan hati saudara terkasih kami supaya bisa semangat untuk sembuh kembali dan yakin akan percaya Tuhan memberikan kesehatan. Begitu juga semua keluarga, anak-anak yang mendampingi saudara terkasih kami ini, Tuhan berikan kesabaran, kesehatan juga agar bisa mendampingi dan selalu menemani keluarga, anak-anak yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami kepada Tuhan saja, dan kami yakin biarlah tidak bertambah lagi teman-teman kami yang isoman pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami hanya kepada Tuhan saja. Bapa di surga, kami melanjutkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara terkasih kami yang sangat merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga Ramsa Sinulingga, keluarga Edi Samta Tarigan, keluarga Diaken Erik Surbakti, keluarga Dedi Peranginangin, keluarga Brahma Sembiring, keluarga Leo Ginting, keluarga Stephen Sembiring, keluarga Morris Sembiring, keluarga Erik Sitepu, dan keluarga Beni Huta Barat. Bapa di surga, Engkau melawat semua saudara terkasih kami ini Tuhan. Tetap teguhkan hati mereka, tetap berikan pengharapan yang teguh bagi mereka, dan juga Tuhan berikan hikmat bagi mereka, bahwa Tuhan tetap hadir dalam hidup mereka, dan pada saatnya Tuhan akan menjawab doa-doa kami, doa-doa saudara terkasih kami ini, agar Bapa di surga mereka tidak merasa lelah untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, dan tetap kami letakkan pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, agar Bapa di surga saat yang indah itu Tuhan anugerahkan anak ke tengah-tengah keluarga yang telah kami sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses perjalanan vaksin booster ketiga yang saat ini diselenggarakan oleh pemerintah kami. Kiranya vaksin ini merata di seluruh negara kami Tuhan. Begitu juga jemaat kami untuk dapat tetap terlindungi dari dampak penularan varian COVID-19. Biarlah kami semakin digerakkan Tuhan, semakin kreatif,
semakin proaktif untuk ikut menjalani vaksin booster ini, karena pemerintah kami memberikannya secara cuma-cuma bagi rakyat Indonesia, agar kami semua jemaat Tuhan mendatangi tempat yang telah disediakan, agar melalui vaksin ini juga Tuhan tentu ada hal positif, kami tertular pun tidak terlalu membuat kami khawatir, tapi kami tetap berharap Tuhan, kiranya saudara-saudara kami yang telah tertular segera sembuh, dan kami yang belum, kiranya Tuhan lindungi kami dan tidak menjadi pasien di rumah sakit. Terima kasih Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk keadaan ekonomi jemaat Tuhan. Bapa di surga, tentu keadaan yang sudah hampir 2 tahun ini akibat pandemi yang ada, Bapa di surga, tentu ada dampak buat ekonomi jemaat Tuhan. Oh Bapa di surga, Engkau menjamah hati mereka semua Tuhan, hati kami semua. Karena keadaan ini memang tidak dapat diprediksi. Tapi Tuhan tolong ke semua jemaat Tuhan, agar lebih lagi kreatif, lebih lagi proaktif untuk mengikapi situasi yang ada. Cukupkan Bapa di surga kebutuhan jemaat Tuhan, dan biarlah kami semakin belajar bagaimana kami bisa mencari cara yang lebih baik lagi, tidak pernah berhenti berpikir dan memohon kepada Tuhan agar ekonomi semua jemaat Tuhan boleh bangkit kembali. Bapa di surga, begitu juga Tuhan persoalan tentang pembelajaran anak-anak. Sebelumnya pemerintahan kami telah mengumumkan bahwa anak-anak boleh hadir di sekolah, tapi karena Omikron Bapa di surga, saat ini diterapkan lagi pembelajaran jarak jauh. Tentu ini juga membuat orang tua merasa letih dan tidak banyak bekal untuk membimbing anak-anak. Tolong Tuhan, orang tua juga Engkau berikan kesabaran, Engkau tambah-tambahkan pengertian pengetahuan mereka, agar di masa seperti saat ini, pembelajaran anak-anak kami tetap boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati juga guru-guru Tuhan, jikapun melalui online, mereka tetap menyampaikan materi-materi pelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak kami semua. Bapa di surga, begitu juga kami berdoa untuk teman hidup anak-anak kami Permata yang umurnya sudah waktunya untuk berumah tangga. Oh Tuhan, kiranya Tuhan menyediakan calon pendamping hidup bagi anak-anak kami. Begitu juga anak-anak kami ini membuka hatinya, memohon pertolongan Tuhan, agar mereka mendapat pendamping hidup yang sesuai dengan mereka harapkan, terlebih sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Bapa di surga, begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara terkasih kami, Michelle berupa angin saat ini, anak kami ini sedang demam. Oh Tuhan, Engkau berkati obat yang dipakai oleh Michelle, agar Michelle cepat sembuh dari demamnya. Jamah Michelle Tuhan, angkatkan sakit penyakit yang ada. Begitu juga kami terus mendoakan saudara terkasih kami, keluarga Nande Kris Perangin-Angin. Bapa di surga, beberapa hari yang lalu Tuhan telah memanggil Bapak Kris Perangin-Angin. Bapak Kris Perangin-Angin adalah milik Tuhan, tapi kami yang ditinggal, Nande Kris dan anak-anak yang ditinggal, tentu saat ini dalam keadaan hati yang masih duka ya Bapa. Jamah mereka Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan hati mereka, agar mereka cepat terhibur Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai keberadaan mereka semua. Begitu juga kami mendengar hari ini Nande Gebri sedang demam ataupun meriang. Bapa, Tuhan yang tahu keadaan Nande Gebri Tarigan, Tuhan menjamah tubuh Nande Gebri. Kau berkati obat yang dipakai Bapa, agar Nande Gebri bisa sembuh dari demam yang ada. Tuhan yang sangat mengasihi kami, inilah
semua rangkaian syafaat kami dalam PA Moria kami ini. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami memohon ampuni kami Tuhan. Masih banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kadang kami lakukan. Tolong kami Bapa, mampukan kami tetap hidup di bawah tuntunan kasih Tuhan. Bapa di surga, dengan berakhirnya syafaat kami ini, kami naikkan kepadamu, dan kami ingin menyebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari dage ras-ras sibelaskan pertoton Tuhan minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu iperbadiamin, relahmin kini rajandu, sehlamin pratendu ibas doni enda bagini surga, breken man kami nakan cukup ibas wari senda enda, alami salah kami, bagini alami kami salah kala empat kami, olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur siilat nari, sabab kam kapsi mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Ya. Terima kasih Mama Tana. Ya. Terima kasih untuk Nande Catherine dan Kakak Nande Pranita atas doanya. Berikutnya kita masuk ke kemana ya? Oke, ke Momo. Ya, kami yang bacakan pengurus mungkin ya. Kami persilakan ke pengurus. Iya, Shalom, Manbanta Krina, Bujur, PA Moria kita malam ini sudah selesai. Dari kami, Seksi Persekutuan, Momo untuk petugas Moria di PA minggu yang akan datang di tanggal 22 Februari, seperti yang bisa kita baca di layar atau dibacakan. Moderator yaitu Nyonya Leo Ginting, doa pembuka oleh Kakak Nande Nathan Sitepu, pembaca Alkitab, kesaksian Bibi Nande Mario Sinuraya dan Nyonya Edi Samta Tarigan. Doa kesimpulan Nande Niksi Bangun, dan kesimpulan sendiri disampaikan oleh pertua kita Bapak Abel Ginting. Untuk doa syafaat yaitu Kakak Nande Gita dan pertua Bapak Abel, sedangkan untuk doa penutup oleh Bibi Nande Adrian Ketaren. Enda Momo arah kami Seksi Persekutuan. Bujur. Bujur Nande Kaila untuk Momonya, dan kepada saudara-saudara terkasih yang sudah mendapat tugas untuk PA berikutnya, untuk mempersiapkan juga dari sekarang. Nah, berikutnya kita masuk ke doa penutup ya. Nah, doa penutup dulu ya baru. Kenapa Kak? Sorry, tadi saya tidak lihat kalau ada Tigan di sini ya. Dibawa di doa penutup ya, moderator. Ada tadi yang kurang saya doakan karena saya nggak lihat layar. Yang dikirim Nande Gebi doang saya doakan. Tapi saya lihat sudah didoakan Mama Catherine tadi Kak. Udah didoakan Mama Catherine. Oke, berarti udah nggak ada titipan doa lagi ya untuk doa penutup ya Kak ya? Oke, sudah. Ya, jadi nanti setelah doa penutup ini ada sedikit kuis Moria. Kuisnya sih kuis-kuis sederhana aja, yang penting kita senang-senang aja ya. Nah, berikutnya kita masuk ke doa penutup. Kakak Nande Nada Tambunan, maaf. Kakak Nada Tambunan, kami persilahkan untuk membawa doa penutup, Kak. Bujur, bagi suara kami, Kak. Oke, sebelum kita akhiri PA kita malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur ya Bapa, kami boleh mengikuti ibadah PA Moria kami pada malam hari ini. Kami bersyukur buat setiap hal yang boleh dibagikan oleh teman-teman kami, dan kami juga bersyukur sebagian kami boleh mendengar. Kami juga bersyukur ya Bapa buat kesimpulan yang boleh dibawakan oleh pertua kami. Terima kasih Tuhan buat
kesimpulan yang boleh dia bawakan. Kami juga bersyukur ya Bapak boleh mendengar kesaksian dari pertua kami buat penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya. Biarlah setiap kami Moria di GBKP Pamulang ini bisa juga melihat serta merasakan betapa baiknya Tuhan, dan kami juga mampu mengimani bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dan terindah, bahkan jauh lebih baik dan lebih indah daripada apapun yang kami rencanakan, Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa ya Bapa buat PA kami yang akan kami lakukan Selasa depan. Kami berdoa buat setiap kami Moria yang akan ambil bagian di PA itu, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mempersiapkan agar nanti PA kami minggu depan dapat berjalan dengan baik. Bapa kami di surga, sebentar kami akan berpisah dari Zoom kami ini dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mungkin kami akan beristirahat. Tuhan yang menyertai kami dalam istirahat kami dan bangunkan kami besok pagi dalam kondisi sehat, sukacita, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Nande Nada untuk doa penutupnya. Sekarang Moria, kita ambil waktu santai sebentar ya. Kita mau bermain kuis. Kuisnya sederhana aja sebenarnya. Sorry. Close dulu ya, ketahuan deh. Sebentar. Kita mau bermain kuis. Kuis untuk melihat apakah kita menyimak nggak sih sebenarnya apa yang disampaikan dan apa yang kita lakukan hari ini. Dan di balik kuis ini nanti ada tersedia voucher loh. Mungkin yang kemarin sudah pernah ikut. Sebentar, ini mau share screen. Oke, bentar ya. Ya, udah ketahuan dasar aja. Ya, pertanyaan pertama ya Moria ya, tapi cara mainnya adalah angkat tangan dulu ya. Angkat tangan, sebutkan namanya, maksudnya Nande siapa gitu. Kalaupun dia masih ini nyonya siapa gitu ya. Udah ketahuan deh. Ya, kita pertanyaan pertama. Silakan. Apa nama tema Moria hari ini? Oh, Nande Yosa duluan ya. Oke, baiklah, mantan ketu. Silahkan. Suaranya. Udah. Yuk. Aku ngecameta surah-surahku nandang ikam. Oke, ini sederhana ya. Ini baru untuk tes ya. Jawabannya benar ya. Berarti aku catat 1 poin Nande Yosa. Oke, Nande Yosa 1 poin. Ini karena Nande Yosa sering menang nih. Oke, berikutnya kita ke soal berikutnya ya. Tapi tadi tuh ya di raise hand dulu ya, atau sebutkan nama deh, karena aku mengecilkan minimize, jadi aku nggak bisa lihat siapa yang angkat tangan. Mungkin sebutkan aja misalnya Nande ini, atau Nyonya ini gitu ya. Jadi langsung buka suara aja. Jadi yang pertama kali aku dengar itu yang menjawab. Oke ya, sekarang berikutnya. Ya, pertanyaannya. Yosa. Oke, aduh. Oke, baiklah. Memang pertanyaan gampang sih. Nande Yosa, silakan. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 dibacakan oleh senina kami Nande Oi Tarigan. Mantap. Lengkap kali pun. Baiklah, jawabannya adalah, nggak boleh dikasih jawaban lagi ya. Jawabannya adalah benar sekali. Berarti Nande Yosa 2 poin. Berikutnya. Siapa nama lengkap lo ini? Biar diborong aja lah semua Nande Aryosa. Ini. Ya dan Nande Yosa juga, tapi lengkap ya. Kalau salah nggak benar. Nande Catherine. Ya Nande Yosa dulu tadi, duluan yang ini ya. Yuk Nande Yosa. Pertua Emeritus Saminiati Beru Sembiring. Salah. Beru Surbakti Kemberahan almarhum Iwan Sembiring Nande Praninta Karokinar. Lengkap ke? Terlalu lengkap banget. Gimana tuh Kak, sah nggak Kak salah pertama Kak? Benar. Hebat ya, hebat. Itu lengkap kali pun.
Sama suaminya dia tahu. Kalau gitu salah. Makasih, Dek. Kunci jawabannya malah salah ya. Nggak berani aku nunjukin kunci jawabannya. Lewatin aja lah kunci jawabannya. Nah, sekarang tebak syair. Siapa yang bisa? Tebak syair. Yo, Nandi Jetro. Gelusi baru jujur Oh iya. Kalau kencang. Belum. Yang pertama belum jelas. Gelusi baru jujur kena. Dia ukurku kalau kencang. Yesus Tuhan kunjaminisa. Kok kakak kasih tahu judulnya? Dia belum sebutin judulnya. Oke, sorry. Aku nggak ikut ya, Kok dijawab sama Bibi? Lupa aku, kirain di-mute. Rupanya nggak di-mute ya. Kakak, ya sudahlah. Nandi Jetro lah ya. Bagi 2 sama Bibi gitu. Ya lah, bagi 2 nanti kalian vouchernya dirobek lah ya. Oke, sudah. Berarti ini sudah Nandi Jetro lah ya. Nah, berikutnya yang terakhir nih. Tebak wajah. Nande Aryosa. Nande Catherine. Yo, Nandi Aryosa yang jawab lagi yo. Ini Nande Jetro Barus, Nande Jetro Dita ini. Agreta Nande Jetro. Barus sendiri. Ketua Moria. Udah ketahuan ya. Jangan ambil dari profil WA ya harusnya ya. Langsung ketahuan ya. Baiklah, betul ya. Nggak perlu diperpanjang lagi lah, bener ya. Oke deh, selesai udah dapat pemenangnya. Oke deh, happy Valentine semua ya Moria ya. Terima kasih sudah bergabung di PA hari ini. Sorry, aku belum nunjukin ininya, hadiahnya ya. Sebentar. Hadiahnya adalah 1 buah mobil. Bukan ding. Hadiahnya adalah voucher. Voucher dapat digosen nih, nggak bisa digosen vouchernya. Vouchernya mau digosen. Iga bakar ya. Iya, dapat digunakan di iga bakar dan pempek lemak nian. Nggak bisa digosen. Bisa digosen, nanti langsung kirim. Tambah ongkir. Pemenang pertama 100.000 untuk belanja di iga bakar dan dimenangkan oleh Nande Yosa ya, karena dia menjawab 4. Kemudian setelah itu tadi Nande Jetro ya. Ya. Pemenang kedua Nande Jetro 75.000. Oke, itu aja Moria. Langsung aja ya, Bi, dicairkan. Itu nggak bisa berupa duit ya, harus datang langsung ke counternya. Oh gitu. Kalau gitu kasih ke Mama Jetro semua, Bi, yang terdekat. Iya. Oke, baiklah. Moria, mungkin itu untuk PA kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan mudah-mudahan apa yang sudah kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi hidup kita. Dan sekali lagi jangan pernah menyerah dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengetahui rancangan terbaik untuk kita. Setiap manusia dicoba untuk menjadi lebih apa tadi kan kakak bilang, kita mendapatkan cobaan ini untuk meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Justru melalui cobaan ini kita semakin dikuatkan di dalam iman. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang aku sampaikan di PA Moria ini. Yang terbaik adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bujur kami serahkan kepada pengurus. Bujur Manbanta Krina Srina Moria, Baswari Sendah, dari kita 82 account. Sehat-sehat kita Krina, Manbanta Krina Srina Moria yang mungkin sedang isoman dan keluarga atau anak-anak kita, stotokan lampas kita Krina sehat-sehat. Untuk Tigan juga tadi, Tigan Yosa juga Tuhan berkati semua sehat-sehat kita Krina, jaga kesehatan, jaga imunta, jaga imanta, tetap kita pengendes mandi bata. Man kami bi kami Pertua Emeritus Nande Praninta, bujur bi. Bas kesimpulan wari endah Tuhan si masuk-masukan ras keluarga Krina bi ras semakin bertambah. Bujur aku, bujur. Bibi. Bujur. Amin. Bujur Manbanta Srina Moria. Jadi seperti biasa sebelum kita tutup kita foto dulu ya. Kakak Mama Tanah kayaknya nih Kak ya.
Karena kalau di tempat kakak muat tanda ada 50 ya kak ya, satu slide ya kak ya. Ya, dia akan di-share sama kakak muat tanda. Siap-siap kita semua ya. Oke, siap-siap kita semua Moria. Ya. Kita kasih peace apa? Gini ya. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Aku kirim langsung ke Moria ya, lembar pertama. Ini juga ada berapa lembar sih sebenarnya? Ada 1000 lembar, Kak. Kemudian, iya, 2 lembar kedua. Tadi 82 loh kita sebenarnya udah 62. 1, 2, 3. Oke, siap, sudah selesai Moria? Udah selesai untuk fotonya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua Moria. Kakak Nora. Hai, sehat ya? Sehat, Kak. Oke, sehat. Ya. Oke, aku end all ya. Selamat malam semuanya. Oke.